leader kita sebenarnya ingin hal-hal ini. Nah, selanjutnya bagi seorang tim juga punya keinginan. Bukan hanya leader yang punya keinginan, tapi tim juga harus punya keinginan. Keinginannya apa tim itu? Satu, ingin selalu dilibatkan dan dianggap penting. Satu tim saja kita abaikan, tiba-tiba kita melakukan sebuah perkumpulan sendiri tanpa mengajak satu orang, ini sudah akan menjadi bom waktu. Dan siap-siap nanti akan merusak tim kita. Yang kedua, ingin ingin support antara leader dan tim. Yang ketiga, potensi bakatnya dikembangkan dan diperhatikan. Maka tadi beliau Pak Arfi mengenali karakter, mengenali potensinya dia. Sehingga apa? Kita bisa melakukan staffing atau sesuai dengan potensi-potensinya. Ingin pendapatnya dihargai, ingin diberikan kesempatan berpengaruh. Ada juga leader yang apa? Dia mau ambil semua bagiannya, terlalu mendominasi. Tapi kalau di dalam tim kita ada tim atau karakter tim, salah satunya yang dia punya dominan juga, lalu kita tidak memberikan kesempatan berpengaruh. Satu, sangat disayangkan. Yang kedua, bahaya. Bahayanya apa? Dia bukan lagi memberikan pengaruh di situ, justru akan memberi pengaruh keluar yang nantinya kebawa ke dalam tim tersebut. Itu ya. Terakhir, pasti jangan sungkan-sungkan bagi kita sebagai leader minimal mengucapkan oke, makasih Mas ya, makasih Pak ya sudah dibantu, mohon maaf Pak ya, apa ingin diberikan penghargaan walaupun hanya sekedar 2M. Makasih Mas, makasih Mbak. M. Ya, makasih Mbak, makasih Mas. Ini Bapak Ibu, kita harus apa? Sebagai leader kita harus apa? Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Mana yang benar? Benar semua. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah mereka yang tidak mau mengubah sudut pandangnya. Benar? Sampai selamanya kalau seperti ini dia tidak akan pernah menjadi tim yang kuat, tim yang solid, tidak akan pernah. Walaupun dua-duanya benar, maka salah satu harus memilih untuk apa? Memindah posisinya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan apa yang harus kita lakukan? Satu, ikuti kenali keinginannya. Yang kedua, ikuti sudut pandangnya. Oke, Mbak, silakan dibagikan latihan 4 sebelum kita break sebentar. Ya. Silakan dibagikan latihan 4. Yang kita lakukan pertama, jangan berpersepsi liar dulu. Jangan berpersepsi liar dulu. Jangan berpikir kayaknya dia sensi sama saya. Jangan. Kayaknya dia memang nggak suka sama saya. Jangan. Stop berpersepsi liar dan redam dulu emosi kita. Ingat, tadi saya mengatakan apapun realitanya, yang terpenting adalah respon kita. Ya. Yang kedua, pastikan duduk bareng, duduk bersama, ngobrol-ngobrol, berdiskusi. Syukur-syukur menanyakan, kalau boleh saya tahu apa alasannya, landasannya dia, motif dibalik penolakannya dia itu apa. Dan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita nggak duduk bareng. Duduk bareng tentunya dengan emosional yang tepat. Sama-sama duduk bareng tapi emosinya nggak terkontrol, nggak selesai.
1, 2, dan 3 ini saling berhubungan. Anda nggak bisa langsung loncat duduk bareng langsung kemudian cari alasannya, enggak. Jadi poin yang pertama, kita redam dulu emosi kita, stop berpersepsi liar, ayo duduk bareng, ngobrol enak, sambil ngopi, ya kan, sambil keluar dan lain-lain, baru menanyakan apa alasannya, motifnya dia, landasannya dia di balik penolakan itu. 4, kita pribadi mencoba untuk apa? Memposisikan sebagai yang menolak tadi apa yang Anda rasakan. Kita sendiri mau mengalah untuk memposisikan diri sebagai yang menolak informasi kita. Dan terakhir, pada saat itu kita resapi, kita pertimbangkan beberapa hal. Pada saat kita posisi sebagai menolak, posisinya gimana, kita resapi di situ, ya kan? Baru kita pertimbangkan hal-hal baru yang syukur-syukur nantinya menjadi celah solusi terhadap apa penolakan tersebut. Terakhir adalah kita menyampaikan poinnya. Saya paham ketika Anda menolak dengan alasan seperti ini. Dan saya di posisi Anda, saya pasti akan melakukan hal yang sama. Kita memahami di situ, mengetahui, masuk dalam sudut pandang yang di posisi menolak, kita meresapi, baru kita sampaikan kalau ada apa celah yang bisa dijadikan solusi. Oke. Bapak Ibu, di latihan 4 sekarang silakan diskusi kali ini dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok, minimal satu kelompok itu ada tim dari BWLB, baik dari fakultas ya, fakultas maupun tim BWLB, jadi satu kelompok di situ. Ya, minimal ada satu. Silakan. Lupa untuk skala prioritas ini. Benar ya? Mana prioritas untuk keluarga, mana prioritas untuk pekerjaan, tugas, mana prioritas untuk sosial. Nanti debat kita kan di sini. Nah, tugas yang harus Anda lakukan selama ini mungkin satu, tugas utama dan itu rutinitas ya. Yang kedua, tugas yang harus kolaborasi dengan divisi lain di luar tugas utama. Ada ya? Tugas yang harus kolaborasi dengan divisi lain ada? Yang ketiga, tugas khusus yang harus Anda sendiri yang mengerjakan. Ada? Yang keempat, kita perlu dong evaluasi dan istirahat. Nah, tapi kita hanya dikasih istirahat perlu prioritas ya. Perlu refresh. Tapi pertanyaannya, dari keempat tugas ini, manakah yang harus kita prioritaskan itu? Seandainya dalam satu waktu keempat-empatnya ini jalan, dihadapkan dengan diri kita, mana yang dulu? Istirahat dulu atau tugas yang lain? Nah, nih. Apa itu skala prioritas? Teman-teman pasti tahu ya. Upaya yang bisa kita lakukan untuk menentukan kegiatan yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Ketika Anda memiliki skala prioritas dalam kegiatan ini akan membantu ya, bantu membagi kegiatan tersebut. Kalau di sini klasifikasinya kita bagi. Ada yang penting dan mendesak. Apa yang
penting tapi nggak mendesak. Dan tidak mendesak. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang tidak penting tapi mendesak. Ya, tidak penting mendesak. Ya. Contoh. Apa? Contoh tidak penting tapi mendesak. Pada saat itu ada dari saya mendesak. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Kita bagikan lebih detail sini ya. Oke, nanti ada pembagian detailnya. Kita di skala prioritas lagi. Manfaatnya, satu, membantu mengukur progres pencapaian tugas. Kita tahu sampai mana tugas kita. Dan yang kedua, perencanaan berjalan. Kemudian sebagai penyortir kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Di sini nanti saya minta tolong untuk Bapak Ibu barangkali bisa memberikan klasifikasinya. Tugas-tugasnya dilakukan seperti apa? Tugas khususnya barangkali nanti bisa kita baca. Sehingga bisa tahu kita menempatkan apa yang harus kita lakukan. Sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan utama, sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan jangka panjang. Ini manfaatnya. Selain membantu kita mengukur progres, kita tahu perencanaannya. Sebagai penyortir mana yang terlebih dulu harus kita lakukan. Sebagai petunjuk juga sebagai kita mau bisa memanfaatkan skala prioritas. Kita berarti ini adalah faktor yang mempengaruhi kenapa bisa menjadi prioritas. Faktor yang mempengaruhi skala prioritas di tempat kerja. Salah satunya adalah target pencapaian, yaitu waktu dan kepuasan. Itu menjadi prioritas. Sesuatu yang terkait dengan waktunya mendesak, kemudian butuh kepuasan pelanggan, nah ini bisa menjadi sebuah prioritas. Level, posisi atau jabatan atau status. Misal, atasan kita tiba-tiba memberikan tugas khusus yang harus kita laksanakan. Maka mau nggak mau, walaupun mohon maaf waktunya family time, tapi kalau mohon maaf misalkan rektor tiba-tiba meminta tolong kita hari ini juga, bisa jadi itu menjadi skala prioritas. Lingkungan pelayanan kerja, kesempatan dan kemampuan yang kita miliki. Oke, sebelum saya menjelaskan 4 kuadran yang pernah ditemukan oleh Presiden Amerika, saya akan ngajak Bapak Ibu untuk main game. Ya, main game dulu. Di depan sini sudah ada puzzle. Ya, di depan ini sudah ada puzzle. Sekarang masing-masing leadernya udah ready. Oke, ambil inisiatif untuk mengisi kekosongan. Siapa di situ ya? Yang pertama, balik. Ayo balik. ikuti instruksi trainer. Maaf. Ikuti instruksi saya sebagai trainer yang menjadi pemimpin tertinggi di sini. Mohon izin ya. Nah, ini hanya di permainan. Yang kedua, leader silakan memilih satu orang kepercayaan untuk menerima tugas dari saya. Ya, silakan dipilih. Pak, siapa yang dipilih, Pak?
Monggo. Oke. Nanti menghadap ke saya ya. Dari kelompok 2. Erna, nggak Nipe. Oh, Bu Nipe. Oke. Dari kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke. Kelompok 5. Siap. Saya mempunyai tugas yang sudah saya desain di sini. Ya, ini tugasnya Bapak Ibu nanti. Oke, jadi orang kepercayaannya silakan maju nanti ke saya. Ya. Yang ketiga, orang kepercayaan leader menyampaikan tugasnya pada leader. Sampaikan tugasnya dan mendiskusikan jawabannya. Jawabannya apa? Barulah tim lainnya selain orang kepercayaan itu, tim lainnya yang menerima instruksi leader dan melaksanakan jawaban dengan mengambil puzzle yang sesuai dengan hasil jawaban. Puzzle-nya sudah saya campur tapi sudah saya bagi-bagi. Jangan, jadi nanti Bapak Ibu misalkan jawabannya apa, cari jawaban sesuai dengan puzzle tugas. Ya, selain leader dan orang kepercayaan. Lagi, yang kelima, leader bertanggung jawab penuh atas jawaban dan tugas. Jadi nanti yang misalkan dalam waktu yang ditentukan itu belum selesai tugasnya akan mendapatkan hukuman satu kelompok. Oke. Hukumannya apa ditraktir? Hukumannya apa? Kita tentukan bareng-bareng nanti. Ditraktir ya. Yang keenam. Iya Pak Eka. Sebentar. Nanti saya akan memberikan instruksi dadakan. Yang mau nggak mau, leader wajib menjalankan dengan tanggung jawab penuh oleh dirinya sendiri ataupun memerintahkan orang kepercayaan selain orang sebelumnya. Jadi orang yang sebelumnya percaya, misalkan ya, ada tugas baru dari saya, ada tugas baru dari saya, maka nanti boleh leader sendiri yang mengerjakan atau menyuruh orang kepercayaan lainnya. Seperti itu. Cukup jelas di sini? Cukup jelas. Dan yang ketujuh. Jika leader menjalankan instruksi dadakan dari pemimpin tertinggi dari saya nanti, baik dirinya ataupun orang kepercayaan, leader tetap tidak boleh meninggalkan tanggung jawab kelompok. Jadi semuanya tanggung jawab leader. Coba jelas ya? Nah sekarang kita mulai gamenya. Silakan orang kepercayaannya maju ke depan. Ini Lerna. Lerna gue bisa ngomong tau gue. Oke. Silakan pilih sesuka hati. Oke. Bu Irma. Nah, langsung dibawa sampaikan ke leadernya. Loh, leadernya sampean. Orang kepercayaan Pak yang Baik. Silakan, apapun jawabannya itu beli. Leader boleh turun tangan jika diperlukan. Ya, leader boleh turun tangan jika ya langsung dibawa. Gamenya cukup nomor 1 dulu. Gamenya cukup nomor 1. Oke, terus. Boleh. Leader kelompok
perhatikan, tolong bisa dibantu kelompok 5 untuk menyelesaikan tugasnya. Yuk, silakan bantu kelompok 5 untuk menyelesaikan tugasnya. Terserah, boleh leader, boleh tim yang dikirim. Yuk, silakan. Membantu kelompok 5. Ya itu, silakan. Boleh leader langsung, boleh tim yang dikirimkan. Oke. Sudah semuanya sampai nomor 2? Belum nih. Ya, silakan. Bu Irma sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah. Kelompok 3? Belum ya? Wah dibantu tapi bingung nih, aku malah bingung. Oke. Saya hitung 5. Saya hitung 5 sampai 1. Tugas nomor 2 harus selesai. 5. 4. 3. 2. Dan 1. Oke, semua kembali ke kelompok. Semua kembali ke kelompoknya. Oke. Sama dong. Semua kembali ke kelompoknya dulu, nggak apa-apa. Karena tugas ketiga, ada tugas ketiga. Baik ya? Belum. Tunggu instruksi dulu ya. Sini. Kataku, aku memastikan waktu perjalananmu. Siapa aku? Di film aku paling arogan dan paling merasa hebat. Tapi jika aku menyukai sesuatu, maka aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk itu. Aku selalu benci dengan apa yang dilakukan oleh Patrick. Siapa aku? Berita ya, Squidward. Oke. Aku selalu pergi jauh untuk melihat dunia luar selain yang kau pijaki selama ini. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang mampu. Masuk ke aku. Roket. Oke, kelompok 2. Nah di sini. Kelompok 3. Salah. Oh gitu ya? Kan saya tahu ya kamu ini. Nah, saat keadaan darurat, aku selalu terpanggil. Apalagi di gedung dingin, semua orang jika melihat teriakanku maka akan selalu mengatakan siapa aku? Jam. Ya, di film aku ada seorang pebisnis. Oke, tetapi jika aku menyukai pasangan yang lebih kecil dariku, bukan lapidar ya. Aku pernah kencan dengan kelompok. Siapakah aku? Oh Oke. Jalanku telah disiapkan dengan spesial. Zaman dulu teriakan keras dan kerasa. Oke, berarti sabotasinya bener. Jadi kamu lompat ya. Kamu lompat dulu. Aku mulai masyarakat. Saya tolong menolong keamanan masyarakat. Siapa kamu? Dengan memakai apa? Aku akan menjalankan tugas pengawalan jalan. Wah ya. Di film aku paling konyol dan bodoh. Tapi aku juga hanya pengembang karena aku selalu tergantung bodoh. Patrick ya. Oke. Beberapa waktu yang lalu orang bersepakat karena aku
keren ya? Keren. Kadang orang merasa risih karena kehadiranku, tapi mereka betul saat aku merobohkan bangunan. Benar. Siapa? Oke. Saya akan bagikan kelompok satu. Oh, kelompok satu. Kelompok dua pemenang pertama. Silakan. Kelompok tiga. Oke. Kemudian kelompok lima. Oh, kelompok lima. Kelompok empat ya. Kelompok empat silakan dibagi-bagi ke tangga. Silakan. Dan sebentar. Paling gede. Nah, ini paling besar. Kelompok lima, ya, karena kelompok lima ada sedikit kejurukan mengambil orang lain. Kan menggerakkan orang lain juga. Kita mendapatkan satu. Dari kelompok satu karena mau bersedekah. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya di dalam game ini tadi kita itu belajar tentang mengatur skala prioritas terutama untuk leader dan orang-orang kepercayaannya. Benar? Ketika leader dapat instruksi, dia tidak harus meninggalkan timnya. Kecuali ada instruksi khusus, tolong geser. Nah, geser baru berpindah. Tapi tetap walaupun berpindah, tidak harus meninggalkan timnya secara keseluruhan. Tetap tugasnya harus tercapai. Dan di dalam pelayanan, di dalam tugas kita pasti akan mengalami hal seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin di samping kita melakukan rutinitas, tiba-tiba ada instruksi datang dadakan untuk kita melakukan tugas Nah, itu tugasnya orang kepercayaan, Pak. Di dalam tugas, mungkin kita disuruh luar kota, ya kan? Yang jaga divisi siapa? Ya orang tim kita, orang-orang kepercayaan kita. Jangan sampai kecoh. Oke ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita sharingkan dari pengalaman tadi. Kita mendapatkan pelajaran tentang 4 kuadran skala prioritas. Ya, ini yang ditemukan oleh Presiden Amerika, namanya Eisenhower, namanya Eisenhower Decision Matrix. Jadi di sini harapannya ketika kita tahu sebuah kondisi, kita bisa memprioritaskan mana yang harus kita lakukan. Ingat tugas-tugas kita ini, ya. Ada tugas utama, tugas rutin. Anda sebagai tim, sebagai leader, begitu pula Anda juga punya tugas rutin, tugas utama sebagai keluarga, nah, kemudian kolaborasi dengan divisi lain, tadi tugas khusus yang diinstruksikan hanya untuk Anda, dan Anda juga perlu evaluasi dari sekarang. Kemudian faktor yang menjadikan sebuah pertimbangan prioritas itu seperti ini ya. Apa? Target pencapaian, waktu maupun kepuasan, ya. Level posisi atau jabatan khusus. Ketika atasan Anda paling atas langsung menunjuk Anda agar tentunya sungkan kalau menolak. Lingkungan pelayanan kerja dan kesempatan dan kemampuan yang dimiliki. Nah, kita lihat di sini di sumbu vertikal ya ke atas itu ada nilai tidak penting dan penting. Nilai tidak penting dan
mendesak dan tidak mendesak. Nah, tadi pertanyaan bagus dan Pak. Habis ini tidak penting mendesak apa contohnya dan apa yang harus kita lakukan. Kita lihat di sini. Kalau sebuah pekerjaan nilainya itu penting dan mendesak, biasanya apa? Satu, tugas utama dan diselesaikan besok atau hari ini. Itu penting dan mendesak. Nah, maka yang harus kita lakukan itu dan saat ini juga atur waktu, atur manage waktu kita. Saat itu kita akan kerjakan tugas yang dianggap penting dan mendesak. Apa kira-kira selain tadi laporan? Ada lagi? Apa? Beribadah, waktunya. Nah itu tadi melihat waktunya. Tugas yang ada di dalam kantor yang sekiranya penting dan mendesak apa? Selain laporan, apa? Bahan rapat. Rapatnya besok. Instruksinya baru sekarang. Nanti masuk ke penting dan mendesak. Kemudian ada juga penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Oh, ini penting. Contoh misalnya. Oke. Penting tapi tidak mendesak. Apa yang harus kita lakukan? Kita planningkan. Kita rencanakan. Contoh, tiba hari ini datang alumni minta legalisir. Waktu legalisir berapa hari? Pelayanannya? 3 hari. 2 sampai 3 hari maksimal ya, seperti itu. Hari ini bisa dikerjakan, tetapi dengan planning besok atau lusa diambil. Kita prioritasnya seperti ini. Nah, ini yang tadi Pak Muji menanyakan. Penting dan tidak mendesak. Ini ya. Sekarang tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Kita bisa generasikan. Jadi yang sebenarnya mungkin itu bukan contoh ya, kolaborasi dengan divisi lain. Bukan berarti itu nggak penting, tapi kepentingannya lebih tingkat kepentingannya masih lebih penting tugas utama kita, benar? Maka kita bisa delegasikan kepada orang-orang kepercayaan kita. Gimana caranya kita memdelegasikan? Ini contohnya tadi Pak Uji ya. Dan yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak, maka sebisa mungkin tidak didelegasi. Kita jeli. Adakah yang kegiatan kira-kira nggak penting dan tidak mendesak? Ayo, ada kan? Ada. Apa itu? Healing. Benar? Itu juga nggak terlalu penting, nggak mungkin hari ini stres langsung besoknya healing, nggak mungkin. Nah, jalan-jalan ke mall itu nggak penting dan nggak mendesak. Ya kita singkirkan. Oh gitu ya Bu ya? Saya baru tahu. Oh bersih kamar mandi kantor? Gimana? Oh di mana Bu? Ya gitu. Itu kelebihan. Tahu-tahu kan wanita ada hal yang khusus ya. Saya baru tahu juga ya Bu.
Sebentar. Sebentar. Berarti tolongnya gini. Kalau kamar mandinya bersih, berarti bukan. Dia stres. Dia banyak kan? Masalah. Kalau kondisinya kotor, berarti dia bahagia. Nah, ini Bapak Ibu, ini ya, ini yang kita pelajari tentang bagaimana kita mengatur skala prioritas. Kapan harus kita lakukan saat ini juga, kapan kita harus memplanningkan, kapan kita harus mendelegasikan. Mungkin tugas itu juga penting, tapi nilai kepentingannya masih tinggi tugas utama kita. Kita tidak bisa mendelegasikan, Bapak Ibu. Dan yang sekiranya tidak penting dan tidak mendesak, seminim mungkin kita delegasikan. Cukup apa di sini Bapak Ibu? Paham. Ya. Nah, kita lihat sekarang strategi manajemen. Kalau tadi Api. sudah kita Iya. klasifikasikan. Tiwa saya Jadi kita selesai. Nah, kita sudah bagilah tugas kegiatan berdasarkan 4 kuadran tadi. Yang kedua, perhatikan waktu, kemampuan dan target pencapaian. Anda punya waktu yang terbatas dan kemampuan yang juga terbatas. Mungkin kita mau terus. Ya kan? Yang pasti pertimbangkan target pencapaian kita. Yang ketiga, kalau terjadi bentrokan dengan bentrokan dengan yang lain, misalkan kolaborasi dengan divisi lain, enggak, karena kebanyakan nah, ini yang selama ini kalau saya pribadi itu ada agenda kerja yang saya susun. Walaupun ada sesuatu yang bersama fleksibel, saya disesuaikan. Ya. Bulan dan 5 silakan dibagikan, Pak. Monggo bisa dibuat tool saja, tidak perlu dipraktekkan karena ini bersifat pribadi, ya. Kita bisa dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini ya, Bapak Ibu bisa mensimulasikan, bisa memilah nantinya. Di sini tugas apa saja yang harus Anda lakukan dalam 1 minggu. Kemudian mana yang klasifikasi paling mendesak, penting tapi tidak mendesak, begitupun yang lain. Kemudian cek apakah bentrok dengan divisi lain. Kalau bentrok, apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung dan inilah yang sudah kita pelajari selama 1 hari. Berat? Ya. 1. Memahami ekspektasi customer tadi. Ya. Kenapa? Indra kita. Mampu adaptasi perubahan layanan, kemudian mampu memanajemen stres di tempat kerja. Salah satunya tadi sudah dipraktikkan Pak Eko, ya. Kemudian kita berkomunikasi efektif, dan sudah Bapak Ibu praktekkan untuk diskusi, ya. Terakhir, mampu mengelola skala prioritas secara bersama. Tools itu insya Allah bermanfaat, ya. 1-5 insya Allah bermanfaat, bisa Bapak Ibu aplikasikan, bisa disesuaikan dengan SOP-nya nanti masing-masing. Udah ya. Terakhir Bapak Ibu, pesan dari saya bahwa seorang personal excellence itu dia selalu berpikir bagaimana bisa selalu melayani yang terbaik bagi semua orang. Yang ada di dalam pikirannya cuma berpikir gimana caranya saya memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang sekitar saya. Ketika saya ada di rumah, maka orang-orang di sekitar rumah saya mengalami pelayanan terbaik dari saya. Ketika saya di sosial, maka sosial mendapatkan manfaat dari saya. Begitu pula ketika saya hadir di kantor, kantor mendapatkan manfaat dari kehadiran saya. Itulah sejatinya personal excellence.
Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang berbagi lainnya. Terakhir, nah, bukan sebuah kebetulan. Ini semua adalah desainnya, takdir dari Allah. Anda bukan orang yang biasa, tapi Anda bisa digerakkan hatinya di sini, menunjukkan orang-orang yang luar biasa, menunjukkan orang-orang pilihan. Insya Allah, saya yakin tim BWB dan tim fakultas saling bekerja sama. Sudah kedua kalinya kita bertemu. Insya Allah setelah ini ITS akan mengalami perubahan yang sangat besar. Dan Anda adalah bagian ataupun agen-agen perubahan itu. Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah kata ketika bergurau ataupun menyampaikan. Insya Allah kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.